Gimana sih, Dik? Saya karena dadakan saya nggak sempet nyiapin decknya gimana. Justru sengaja biar lebih biar lebih apa alami. Kan sempit ini saya namainnya kan kultum ya kuliah 7 menit jadi Ya, silakan Ustadz Sidik 7 ya. menit ya. 7 menit ya. Jadi kita recap dulu aja nih. Jadi 7 menit Sidik share tentang apa namanya yang I/O kemarin, terus Ya, hubungannya gitu mungkin ditambahin karena desainer kan harus ngerti juga tentang teknologi kan, harus ya. tahu constraint-nya. Jadi Sidik Ah, bisa share apa sih hal yang baru yang mungkin UX designer itu harus mm, mulai mempersiapkan gitu. Apa aja mungkin yang bisa challenge-nya apa, terus tantangannya apa. mm. Setelah itu nanti saya ngomong sedikit aja lah tentang yang kemarin Google Launchpad Accelerator, terus nanti kita buka forum aja 10 menit buat tanya jawab kan ini ada teman-teman ada yang di Facebook tuh bisa tanya. Ya, ya, ya. Bisa mulai Silahkan. ya. Oke. Halo, kenalan dulu ya. Nama saya Sidik Permana. Halo, salam salam kenal teman-teman. Ada Mas Devi, ada Mas siapa lagi? Ada Mas Indra. Indra, ada Mas Boris ya, dan teman-teman di Facebook. Salam kenal. Ini sebetulnya kalau kemarin di Google I/O saya coba untuk ngulas sedikit, itu ada beberapa hal yang harus kita tahu sih antara desainer sama developer itu harus kerjanya seperti apa. Dan ada beberapa materi juga yang sebetulnya tahun ini tuh lebih mengedepankan bagaimana aplikasi Android itu desainnya itu berujung pada sebuah konversi penjualan ya. Terus ada lagi tentang itu ngebahas tentang digital strategis buat masuk ke emerging market kayak kita. Jadi itu sampai bener-bener kemarin tuh ada sesi khusus satu itu ngebahas bagaimana masuk emerging market seperti Indonesia, India, dan Brazil. Hmm. Nah, itu udah ada sebetulnya rekapnya. Itu ada video yang teman-teman harus tonton sih. Saya lupa link yang mana. Karena kebetulan jujur Google I/O yang tahun sekarang itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya ya. Kalau kemarin tuh di Google 2015 saya sempat ngeliat itu kayak lebih karena di dalam ruangan itu lebih terstruktur ya. Jadi nggak ada antri-antrian. Nah kemarin itu karena di outdoor di backyardnya Google HQ di amphitheater jadi itu kayak ada apa ya ruangannya banyak banget jadi setiap pengen masuk ke ruangan itu kita harus ngantri dan kadang-kadang itu ngantrinya juga nggak begitu enak lah jadi kadang-kadang harus saya materinya yang selanjutnya materi yang sedang berjalan saya udah datang duluan gitu jadi nggak dapat semua tapi beberapa hal saya dapat sih terutama tentang itu tentang desain sama beberapa hal yang teman-teman harus tahu tentang apa yang coba ditawarkan sama Google. Kemarin sempat datang pertama itu saya acaranya yang datang itu saya kasih ya ini ada namanya Think with Google. Ini dia kan ada materi yang teman-teman harus baca sih dan materinya bagus banget. Ini saya coba share di chatnya ya. Itu intinya sih berbicara bagaimana desain kita itu membuat sebuah aplikasi native di Android itu bisa engage user lebih dalam dan berujung pada peningkatan pada konversi ya. Ya kita tahu kalau saya nggak begitu tahu tentang UI UX tapi setidaknya saya tahu garis umumnya bagaimana desain kita memudahkan konten kita bisa di deliver ke pengguna dan pengguna mengerti maksudnya konten itu seperti apa gitu tidak menyusahkan user dan guideline-nya pun sudah disesuaikan dengan material design yang apa ya direkomendasikan sama Google sendiri gitu itu yang Hmm. pertama sih itu ada linknya ya jadi teman-teman bisa baca itu ada prinsipal ngembangin aplikasi secara desainnya seperti apa terus yang kedua kemarin juga saya sempat chit-chat sama teman-teman di sana jadi kalau teman-teman baca Google Material Spec design spec yang material design spec itu sebetulnya nggak semua komponen yang ada di situ itu dibikin komponen library-nya gitu jadi kalau misalkan Google bikin ini belum tentu di Android itu udah ada komponennya. Dan saya paling gampang adalah search yang menggantung itu yang apa ya overlay search yang ada di Google maupun di YouTube itu belum ada komponennya. Terus tapi beberapa komponen sedang dikerjakan. Kemarin terakhir adalah bottom sheet. Itu bottom sheet itu kalau kita narik dari bawah itu ada apa namanya? Ada visualisasinya sekarang dari konsepnya. Nah, jadi kemarin sempat nanya seperti ini saya, ini ada kemungkinan nggak antara desainer sama developer itu kemungkinan di blend bareng jadi satu, terus kita menyamakan visi gitu. Nah,
saya sempat utarakan itu juga hal yang sama ke Erika. Jadi saya pernah minta request ke Erika itu desainer sama developer itu acaranya di blend jadi satu biar menyamaratakan pemahaman antara antara apa yang diinginkan sama developer, apa yang diinginkan sama desainer dengan apa yang akan dikerjakan sama developer. Gitu. Ini biar teman-teman tahu, Erika yang disebut sama Sidik itu adalah Developer Relations Manager dari Google untuk Indonesia. Indonesia lah, tapi dia megang account Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi sempat saya masukin itu sih. Jadi biar pola pikirnya itu pola pikirnya antara desainer dengan developer itu match gitu. Kadang-kadang desainer bikinnya apa, terus hasilnya nanti nggak sesuai dengan yang di develop sama developer. Itu sih kadang-kadang sering terjadi sih. Nah itu butuh komunikasi intensif sih sebetulnya dan menyamaratakan visinya gitu. Desainer juga harus paham tentang material speknya seperti apa, yang aturan-aturan yang ada di Android. Nah si developer ya bagaimana bisa mengkomunikasikan itu ke desainer gitu biar ya open minded lah berdua itu seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang seru sih sebetulnya kalau berbicara masalah experience itu kemarin saya udah nyampein juga ada namanya yang saya datang itu context awareness API ya. Jadi itu lebih lebih tanda kutip internal internal AI-nya si Google dalam bentuk yang paling simpel banget. Dia itu bisa menjawab 3 pertanyaan yang paling penting terhadap konteks pengguna. Misalkan pengguna lagi ada di mana sekarang, cuaca yang dialami pengguna itu sekarang ada apa, cuacanya seperti apa, lalu bisa dapetin yang ada di sekitar pengguna itu apa dan posisinya pengguna ada di mana gitu. Jadi itu ada informasinya itu. Jadi kayak misalkan contohnya gini, kalau kita ngembangin sebuah aplikasi musik gitu, terus aplikasi musik kita tanda kutip kita bikin sedikit lebih pintar. Misalkan saya sebagai user lagi galau gitu, lagi galau di sore hari naik kereta, lalu hujan, lalu saya colokin itu headset saya ke jack ke plug ke dalam handphone saya, aplikasi langsung baca, oh sekarang ini user udah masukin headset, berarti mau dengerin lagu, dicek cuacanya apa, lokasinya ada di mana, lalu kita bisa query lagu-lagu yang sesuai dengan cuacanya pengguna gitu ya, cuaca yang dialami pengguna gitu. Misalkan saya lagi mellow, lagi mellow, pasnya lagi hujan gitu ya, tampilin lagu-lagu yang mellow lah. Seperti itu. Terus contoh yang kedua, kemarin sih dibilang contoh aplikasi restoran gitu. Misalkan si aplikasi ketika jam 12 siang dengan cerdas dia ngasih tahu di sekitar sini itu di sekitar kamu itu lagi ada promo apa aja tanpa kita harus minta. Dan bahkan dia bisa baca konteksnya lebih dalam lagi gitu. Dan dikaitkan dengan informasi-informasi misalkan promo kartu kredit segala macam. Nah, itu tergantung kita sudah bisa mendapatkan tanda kutip tidak perlu bersusah payah mendapatkan konteksnya pengguna secara lebih mendalam karena sudah disiapkan sama si Google itu sendiri. Namanya Awareness API. Saya udah buat deck-nya kok. Jadi deck-nya ada di sini. Nanti itu bisa dilihat ada buat apa namanya referensi buat teman-teman mungkin nanti kedepannya mau bikin aplikasi yang sedikit agak lebih cerdas. Bentar. Di sini di mana Sidik? Ini sebentar saya lagi coba buka ininya. Oh di post linknya di post. Ya di linknya saya post dulu. Chat ya. Ya ada di sini ya itu dia context awareness. Jadi itu buat kalau teman-teman yang mau mendeliver informasi secara efisien dan efektif dan mengetahui berdasarkan basisnya bukan preference doang tapi bisa dapetin kontekstualnya pengguna, ya itu bisa menggunakan context awareness. Ini dijamin sama Google low energy, yang paling penting low energy sih. Jadi tidak memakan baterai yang banyak dan tidak mengaktifkan dan secara efektif menggunakan sinyal radio yang efisien seperti itu. Selanjutnya yang baru lagi kemarin sempat saya datang itu adalah masuk tentang building apps for billions. Jadi ini yang paling unik sih sebetulnya. Ini agak sedikit dipecah sih, building apps for billions itu agak dipecah. Itu ngebahas tentang bagaimana ngebuat APK-nya itu lebih kecil. Nah, ini balik lagi sih ketika kita bikin aplikasi di Android, kebanyakan asetnya itu kan besar-besar tuh. Apalagi kita harus menyesuaikan dengan density device, HDPI, LDPI, MDPI, XDPI, dan segala macam. Nah, Google sebetulnya merekomendasikan mulai
ke depannya jangan menggunakan multiple PNG seperti itu. Gunakanlah menggunakan vektor. SVG teman-teman yang misalkan ada satu icon itu bisa diekspor menjadi SVG, lalu sama developer nanti SVG-nya bisa dijadikan vektor di Android Studio. Itu lebih kenapa? Karena akan mereduce ukuran APK. Untuk gara-gara berkembang seperti kita, itu tidak direkomendasikan menurut Google APK-nya melebihi 15 MB. Kalau bisa itu di antara 10 sampai 15. Udah paling maksimal. Gitu. Jadi salah satu triknya kemarin seperti itu sih. Sampai ngebahas masalah PNG itu kayak apa, JPEG kayak apa. Jadi kebetulan ada di designer dan Google rekomendasinya menggunakan vektor. Itu solusi. Karena kalau satu vektor itu ukuran 1 KB, itu di semua layar itu akan konsisten, tidak akan pecah. Seperti itu. Dan yang lainnya itu banyak sih sebetulnya. Lebih ke arah ada Firebase, dan itu teman-teman juga harus tahu tentang notification-nya seperti apa, ada konfigurasi notifikasi yang teman-teman desainer juga harus tahu nanti ngedelivernya seperti apa ke user. Itu sih. Jadi FCM Google Cloud Messaging di enhance lebih bagus lagi menjadi sebuah platform namanya Firebase Cloud Messaging, dan itu setiap notifikasi itu ada dua bentuk dalam satu bundle data, yaitu ada notification message-nya, ada notification data. Jadi kita bisa setting icon yang mau ditampilin notifikasi itu dari server. Dan yang terakhir ada namanya, ini terakhir Mas Boris ya, ada yang terakhir tuh namanya adalah remote config. Nah, remote config itu yang paling seru sebetulnya. Kendalanya ngembangin aplikasi di Android adalah ketika misalkan kita salah typo, salah nulis, misalkan saya nulisnya drink, saya tulisnya drang gitu. Nah itu salah nulis, biasanya kan kita harus ngompel lagi APK-nya, saya submit lagi ke Google Play, user harus ngedownload aplikasinya. Nah sekarang itu ada namanya remote config yang bisa berguna ketika misalkan kita ada kesalahan dan itu teksnya bisa kita remote dari server. Dan itu berguna buat namanya A/B testing. Jadi kita bisa nyiapin dua UI yang berbeda ke masing-masing target user yang berbeda. Gitu. Kita bisa set itu. Ini remote config bagian dari Firebase ya, Sidik ya? Iya, ini remote config dari Firebase. Saya kasih linknya ya. Ini salah satu fitur yang solutif. Pertanyaan tanya aja ya, jangan ini. Oh ya, ya. Langsung boleh ini aja, boleh langsung. Iya, ini dia Firebase remote config. Itu bagus sih buat A/B testing. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi ngupdate APK dalam jarak waktu yang berdekatan ya. Mungkin kesalahan lagi ngupload, lagi build APK-nya, tiba-tiba ada salah nih gitu. Itu tinggal kita mainin aja gitu. Sebetulnya di Firebase banyak sih, selain remote config ada deep linking, ada dynamic link. Nah itu lebih menuju kepada retensi sih, meningkatkan namanya click through rate-nya tuh gedein gitu, membesarkan CTR-nya itu gitu. Seperti itu. Kayaknya kalau dibahas ada yang mau ditanyain? Cuma 10 menit ya, Sidik ya. Ya, oke. Udah sih cukup saya. Harusnya ada sesi lebih lagi nih dengan Sidik nih. Banyak banget kayaknya yang menarik. Ini yang ini dulu mungkin yang saya baru diundang juga Dwinawan dari Traveloka. Ya. Sebentar. So, sambil nunggu mungkin dari Agil atau Indra ada pertanyaan dulu nggak? Oh iya Mas, aku tuh penasaran kemarin tuh buat Mas Sidik. Iya. Kan di Google I.O. tuh kemarin ngebahas Google Halo gitu kan. Iya. Nah, itu tuh kedepannya bakal banyak nggak sih startup atau aplikasi-aplikasi yang menggunakan metode kayak Google Halo gitu? Facebook pun udah mulai sebetulnya. Oh iya, Facebook Messenger itu ya? Iya, Facebook Messenger pun sebetulnya udah mulai. Jadi kalau saya ke sana sih ya, saya dari sisi seorang developer, saya melihat masa depannya Silicon Valley itu berujung pada kecerdasan buatan. Nah, titik akhirnya mereka akan mengembangkan AI yang mungkin kalau saya menurut zamannya itu masih bersifat ANI ya. AI itu ada 3, ada ANI, ada AGI, ada namanya ASI gitu. Nah, yang sekarang itu lagi di ANI-nya, di Narrow Intelligence, yang hanya bisa melakukan terhadap sebuah perintah khusus gitu, yang sudah ditentukan gitu.
Nah, mungkin ke depannya ini yang apa dilakukan oleh Google dengan rilis TensorFlow, mereka pengen membuat sebuah AGI, AGI ya, Artificial General Intelligence, dan diimplementasikan ke Allo-nya itu. Wah, Saya sih mikir mantap itu. seperti itu. Ya, sebetulnya yang ditakutkan sih kalau udah sampai ke ASI sih ya, takutnya AI-nya ini nggak bisa dikontrol, dan itu ngeri sih sebetulnya. Ntar ini ASI sebenarnya ASI apa dulu nih Sidik nih? ASI itu Biar nggak salah. bukan air susu ibu ya. ASI Jelasin itu dulu. air apa ya, air lagi, artificial super intelligence Hmm. gitu. Akhirnya mungkin manusianya yang dikontrol sama robot gitu kali. Ya, possibility-nya bisa ngeri sih sebetulnya. Terus kalau buat Bang Boris sekalian, Wah, ini sorry ini Nawan baru join. Nawan. Ya, Halo, Nawan ini Master. kawan lama saya dari zaman dulu banget. Sekarang udah jadi one of top designer. Ini sorry ini Nawan baru join. Nawan. ini dari Traveloka ya? Zaman dulu banget. Halo semuanya, Sekarang salam udah kenal. jadi one Halo, of salam kenal. ini sorry ini Nawan baru join. Nawan. Itu mungkin yang nggak bicara bisa di mute ya, tolong. Ya. Halo semuanya, salam kenal. Halo, salam kenal. Sorry ini Nawan baru join. Nawan. Itu mungkin yang nggak bicara bisa di mute ya, tolong. Ya. Halo semuanya, salam kenal. Sorry ini Nawan baru join. Nawan. Itu mungkin yang nggak bicara bisa di mute ya, tolong. Ini kenapa jadi kacau gini? Oke, sekarang tadi sorry kepotong Sidik lagi ngejelasin apa tadi ya, saya lupa. Tadi lagi jelasin pertanyaan tentang Mas Devi tentang Allo ya. Ya, itu keren banget sih Mas intinya. Nah, jadi setelah itu kan balik ke UI atau UX designer kan buat Mas Iya. Boris sama Mas Dwi Nawan. Apa kabar Mas Dwi Nawan? Jadi untuk kedepannya sebagai UI atau UX designer menghadapi apa ya aplikasi kayak Allo itu gimana sih user research-nya kan ini aplikasi baru gitu. Maksudnya bukan aplikasi baru, aplikasi yang mengandalkan boot gitu kan. Nah ini ke user experience-nya gimana sih nantinya gitu? Atau jadi interface-nya bakal kayak gimana gitu? Apakah bakal sama semua gitu tiap aplikasi? Itu aja pertanyaan. Kalau saya ini aja mungkin secara umum dulu sebelum jawab ke yang detail seperti itu. Jadi kalau misalnya dari yang saya take away dari yang Google I.O. kemarin, kan CEO-nya Google Sundar itu bilang future of computing itu katanya ambient experience beyond device. Ambient itu jadi sekeliling kita juga gitu. Nah kalau kita lihat di I.O. itu kemarin kan banyak dari mulai yang Hello ini, terus ada Google Home, yang kayak Echo itu ya, yang jadi kita pakai kayak Siri tapi kita kayak Amazon Echo itu. Iya. Jadi buat desainer sendiri, desainnya itu bukan cuma desain interface aja, tapi benar-benar udah harus think overall customer journey gitu. Karena yang Google Home itu nanti dia integrate sama Uber misalnya. Jadi kalau saya misalnya lagi di rumah, saya nggak perlu buka handphone, saya nggak perlu buka laptop, saya bisa langsung ngomong aja pesan Uber misalnya. Jadi dari sisi desain sendiri harus sudah mulai dipikir bahwa interface itu bukan cuman apa yang nampak gitu. Jadi suara itu juga udah voice control itu interface juga. Jadi desainnya bakal lebih rumit lagi. Makanya kalau misalnya basicnya desain itu selalu kembali ke research, gimana kita lihat, observe, gimana user melakukan tugasnya. Jadi kita lihat gimana user pakai apa sistem kita. Nah, basicnya tetap sama sih. Mediumnya aja mungkin berbeda-beda. Sekarang ada Google Home, ada Voice, ada yang Elo, tapi basic principle dari user research itu tetap sama gitu. Jadi kita the best experience yang bisa kita desain itu kita harus observe gimana user memakai produk kita gitu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya dalam approach-nya. Mungkin Awan mau ada ini tambahin? Sebentar, Nawan nggak ada suaranya nih. Nawan nggak ada suaranya. Kayaknya di mute sama dia deh. Halo? Halo?
Ya, Iya, halo. Nawan. Silakan, Nawan. Kedengeran? Kedengeran. Oh ya, tadi pertanyaannya apa ya? Tadi ada gangguan sedikit jadi kurang dengar. Jadi sekarang kan Google ada yang Agil bilang ada AI yang kayak misalnya chatbot gitu loh. Jadi impact-nya Oke. gimana itu ke desainer gitu dalam mendesain interface-nya? Apa challenge-nya apa atau gimana sih prosesnya yang lebih ideal gitu? Oh, oke ya. Chatbot ya. Oke. Em, Sebelum ngomongin chatbot, mungkin apa ya, sebagai desainer, kita itu akan dituntut tidak hanya mendeliver sesuatu yang uh, sesuatu yang cantik atau sesuatu yang indah gitu, dari segi tampilan. Sebagai desainer, kita juga dituntut harus menyajikan atau mendelivery flow yang sangat mudah dimengerti untuk user. Nah, kembali ke chatbot. Chatbot itu adalah salah satu apa ya saya bilangnya ya. Chatbot adalah salah satu hal untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Misal chatbot untuk memesan makanan. Chatbot pemesan makanan itu adalah suatu transformasi dari flow yang ada seperti sekarang, yang pilih makanan apa, mau yang harganya berapa, tapi ditransformasikan dalam bentuk text message gitu. Walaupun itu ditransformasikan dalam bentuk text message, tapi harus ada story yang jelas antara si chatbot dengan user penggunanya. Gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya benar, setuju dengan Mas Boris tadi tentang research tentang apa kebutuhan user, apapun medianya, entah itu chatbot, entah itu tampilan UI yang seperti sekarang, yang masih menggunakan form gitu, semuanya harus diberikan lagi ke user. Bagaimana user akan memakai, bagaimana user akan menggunakan, bagaimana user agar mudah mengerti menggunakan chatbot. Kalau dari saya ya seperti itu sih. Jadi kayak user butuhnya seperti apa, bagaimana chatbot ini bisa memenuhi kebutuhan user, itu yang harus dipikirkan kita sebagai desainer sih. Jadi gitu ya, Agil, jelas. Jadi mediumnya aja itu lebih kepada metodenya aja. Iya, Jadi proses mantap buat sekali sampai ke interface-nya sendiri ya, tetap harus kembali ke itu defining user flow-nya yang jelas gitu. Saya lihat nggak ada pertanyaan nih di Facebook-nya, mungkin karena orang pada, saya juga bingung gitu ininya soalnya nggak jelas ya. Ada pertanyaan nggak, Indra? Pertanyaannya ada sih, cuman kayaknya di luar dari topik hari ini, nggak apa-apa. Apa-apa, ke siapa? Saya sih, Om Boris atau Mas Dwinawan sih. Jadi kayaknya saya mulai tertarik belajar baca-baca desain sprint. Itu Om Boris atau Mas Dwinawan pernah menggunakan metode desain sprint nggak? Dan kira-kira testimoni dari kalian tuh gimana? Atau mungkin ada masukan-masukan buat desainer yang ingin melakukan desain sprint? Itu aja sih. Wah, ini topiknya lama nih. Nawan di Traveloka pakai desain sprint nggak? Aku belum pernah pakai desain sprint sejauh ini. Belum ya. Itu topiknya panjang sendiri, Indra. Iya, oke. Paling kalau susah saya ngasih tipsnya, intinya desain sprint itu dia kita kita munculin prototype dan dites dengan users dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu. Jadi antara 2-5 hari dan semua ikut, bukan hanya desainer tapi engineers, product manager biasanya ikut dalam tim desain sprint-nya.
Jadi mungkin teman-teman kayak Nawan juga mungkin udah sama gitu dalam sehari-hari, hanya dia lebih terstruktur aja dan di force gitu dalam waktu 2 sampai 5 hari itu harus punya prototype yang udah dites sama users gitu. Nanti kita udah masukin nanti di chat selanjutnya deh. Desain Oke. sprint. Wah, nunggu banget. Nawan, ini kebetulan ada Sidik di sini nih, Sidik Google Expert di Android. Ada halo. pertanyaan nggak? Dia kebetulan kemarin pergi ke US buat ke Google I.O. itu. Kalau saya bilang sih, saya pengguna setia Traveloka karena UI UX-nya bagus. Wih. Saya juga pakai Traveloka. Ya, ya itu dulu sempat ngomong. Saya ada bingung satu tadi, saya bingung dan nggak selesai sama customer service-nya. Gimana cara nambah baggage ke AirAsia? Itu saya nggak ketemu gimana caranya. Akhirnya saya kembali ke website AirAsia lagi gitu. Oke. Tapi keren sih, itu aplikasi Traveloka dia ngikutin guideline terbaru Android kan, jadi ada tag bar yang di bawah. Keren sih kalau saya. Setuju sama Mas tagline Mas Indra ya, ngikutin guideline. Ya, cuman saya pernah baca katanya mungkin ngikutin guideline tuh boleh, cuman jangan benar-benar ngikutin banget sih. Jadi kayak misalnya penggunaan tag bar yang di bawah itu beberapa orang kayak bilang, aduh itu ngikutin iOS, padahal ini Android gitu loh, kayak gitu. Halo? Iya. Halo? Halo? Ya, halo. Kedengeran nggak? Ya. Indra, kedengeran? Oke. Udah itu aja sih. Iya. Kalau saya sih, waktu saya bikin aplikasi yang buat yang Viki misalnya, ini bukan karena kebetulan saya Google Export, tapi karena Google lebih punya structured design language gitu ya. Jadi akhirnya kita mix sih. Supaya kan harus mix juga, nggak bisa kita semuanya full pakai material design, kalau nggak apps-nya kelihatan kayak Google gitu. Jadi harus dicampur, punya branding yang kuat juga. Tapi beberapa best practice, beberapa pattern itu bagus untuk diikutin gitu, standar. Kayak misalnya sekarang yang bottom bar kan itu baru tuh di Android. Itu udah masuk di patternnya Android. Yang bottom bar navigation. Iya. Tadinya kan Android selalu di atas, sekarang di bawah ada gitu. Jadi udah mulai agak merge gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya ngikutin. Setuju. Itu Sidik ya, setuju ya? Setuju. Expert sih. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih. Ada lagi nggak? Mungkin kapan-kapan kita meet up gitu, ketemuan langsung, ngobrolnya biar lebih enak. Ya ini saya sengaja kayak gini soalnya kan susah tuh buat ketemuan gitu ya. Nah, jadi digabung lah. Mungkin Traveloka nih harusnya nih yang ada regular meetup nih. Space-nya ada kan Traveloka? Ya, semoga benar lagi ada. Sibuk ya Nawan ya? Dulu sempat aktif banget ya, sekarang sibuk ya? Ya, begitulah Mas. Jadi Sidik mau ngasih ini sedikit lagi ada kayak penutup atau apa gitu? Kesimpulan? Oh tadi saya nih Sidik, ada pertanyaan Sidik. Halo Sidik? Ya halo. Tadi kan Sidik bilang kalau material design saya juga ngerasain. Nggak semua komponennya ada gitu di library-nya gitu ya. Iya. Nah sekarang gimana sih biasanya kolaborasi dengan desainernya yang paling bagus? Antara engineer sama desainer? Kalau saya lebih ngediskusin apa yang udah desainer buat, lalu saya coba validasi ini possible, ini nggak possible, segala macam gitu aja sih. So far di tempat saya seperti itu. Lalu saya komunikasikan ke klien saya seperti ini. Jadi biar desainernya desain dulu baru diskusi gitu, baru di iya, jadi cut gitu ya. Desainernya coba untuk bikin, tapi dengan biasanya sebelum bikin karena saya agency ya dan butuh waktu cepat buat development, itu desainernya saya sudah siapin wireframe kayak pakai balsamic atau pakai tools mockup seperti itu. Jadi nanti desainernya mungkin bisa improvisasi, tapi in the day dia bakalan sharing ke saya ini possible nggak kayak gini, ini possible nggak kayak gini. Gitu sih. Kalau Nawan sendiri gimana Nawan? Kolaborasi dengan engineer gimana nih Nawan?
Oke, tadi setuju dengan Mas Didik. Desainer dan programmer itu seperti mitra. Jadi apa namanya, penting sekali untuk dari awal pembuatan suatu fitur atau suatu produk itu untuk desainer itu dekat dengan engineer. Terkadang ada solusi yang bisa ditawarkan oleh engineer dan si desainer tidak terbayang, oh seperti ini bisa ya. Jadi untuk memaintain komunikasi dengan antara setuju, sangat penting sekali. Nah, itu nanti bisa dibahas di design sprint, gimana kolaborasinya termasuk di bagian design sprint. Yap, setuju ya. Kalau nggak ada lagi, ada yang mau tanya lagi atau mau masih ini pernyataan sebelum kita tutup? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya paling recap aja tadi dari yang Sidik. Sidik itu udah share tadi artikel dari yang di Think with Google tentang increase conversion kalau kita develop native app. Nanti saya post di YouTube-nya. Terus juga tadi Sidik share tentang material design ya, nggak semua komponennya ada di library gitu ya. Jadi penting untuk adanya kolaborasi antara designer sama engineers. Terus itu Sidik tadi nge-share juga tentang building yang context awareness ya, Sidik ya. API-nya. Nanti bisa dilihat juga, saya bakal share juga di description-nya. Jadi teman-teman bisa cek nanti di page di YouTube atau di yang eventnya tentang link-link udah di-share. Ada ini lagi, Nawan atau Agil atau Indra mau bicara, mau curhat tentang challenge-nya dengan engineer. Kebetulan ada satu engineer, kita 4 desainer nih kayaknya kan, satu engineer bisa kita keroyok. Nggak ada ya? Cukup. Udah, Makasih banget. Iya. Oke deh. Semoga bisa ketemu di Jakarta ya. Ya, ini mudah-mudahan awal yang bagus. Pengennya sih ada continuous gitu ya. Agil, Siap. Nawan, sama Indra, sama Sidik. Kolaborasi nih antara engineer sama desainer. Iya. Nanti supaya saya kita- bisa ngajakin GD yang lain mungkin terlibat. Iya. Oh, boleh banget ya. Iya. Jadi di Indonesia ada 8 Google expert ya. Iya. Oke deh. Gitu aja buat semuanya. Terima kasih Agil, Nawan, Indra, sama Sidik. Sampai Ya. ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.